Ya, baik. Selamat pagi, Ibu Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Ya, pada pagi hari ini kita bertemu ya untuk melanjutkan ya pengembangan dokumen perancangan pembelajaran dan lampirannya ya untuk RPP yang kedua. Jadi kemarin Ibu Bapak sudah mengembangkan ya untuk RPP 1 dari Sabtu dan Senin ya, dan produknya juga sudah di-upload. Nah, untuk hari Selasa kemarin ya dan hari ini Rabu, Ibu Bapak mengembangkan RPP beserta lampirannya untuk RPP yang kedua ya berdasarkan identifikasi masalah yang kedua. Nah, untuk hari ini saya akan menyampaikan tujuan pembelajarannya ya. Ya, pengembangan RPP yang kedua ya, yang kemarin juga sudah diberikan penjelasan ya oleh instruktur sebelumnya. Untuk kali ini saya sampaikan tujuan pembelajarannya terlebih dahulu. Nah, jadi tujuan pembelajaran untuk kegiatan hari ini ya adalah peserta nanti dapat menjelaskan kesulitan-kesulitan dalam membuat RPP dan lampirannya secara tertulis ya, sebanyak 4 kesulitan berbantuan aplikasi Mentimeter. Nah, ini adalah tujuan pembelajaran untuk kegiatan hari ini, dan Ibu Bapak nanti diharapkan bisa mencapai tujuan pembelajaran ini. Nah, kalau Ibu Bapak perhatikan, maka tujuan pembelajaran ini memenuhi komponen A, B, C, D. Untuk yang pertama A, audien, itu adalah peserta, ya Ibu Bapak semua ini. Kemudian B-nya itu behavior, KKO, dan objeknya, yaitu apa? Menjelaskan kesulitan-kesulitan dalam membuat RPP dan lampirannya. Degree-nya apa? Tingkat ketercapaiannya secara tertulis ya sebanyak 4 kesulitan. Jadi ketercapaiannya adalah 4 kesulitan. Artinya harus bisa menjelaskan kesulitan-kesulitan itu sebanyak 4 kesulitan. Nah, kemudian condition-nya apa? Condition-nya apa? Nah, condition-nya adalah berbantuan aplikasi Mentimeter. Nah, degree-nya adalah sebanyak 4 kesulitan tadi. Jadi saya ulangi ya. A, audiennya adalah peserta. B, behavior KKO-nya, yaitu menjelaskan apa yang harus dijelaskan objeknya, kesulitan-kesulitan dalam membuat RPP dan lampirannya. Degree-nya apa? Degree-nya secara tertulis sebanyak 4 kesulitan. Kondisinya apa? Berbantuan aplikasi Mentimeter. Nah, ini adalah sudah A, B, C, D. Nah, kenapa ini harus dibuat tujuan pembelajaran? Ya, supaya kita nanti bisa mengukur apakah tujuan pembelajaran tersebut tercapai atau tidak. Nah, dan dalam membuat tujuan pembelajaran ini sesungguhnya Ibu Bapak telah melewati proses mengembangkan yang namanya indikator pencapaian kompetensi. Ya, yang sebelumnya juga telah melakukan analisis SKL, KI, dan juga KD ya waktu pendalaman materi dahulu. Nah, ini. Maka nanti kita minta Ibu Bapak untuk menjelaskan kesulitan-kesulitan itu. Nah, kemudian yang kedua, peserta dapat membuat rancangan pembelajaran sesuai indikator yang ditentukan dengan mengisi lembar kerja ya berbantuan Google Doc. Nah, coba untuk yang kedua ini silahkan diidentifikasi mana A, mana B, mana C, mana D. Nah, tujuan pembelajaran ini coba silahkan. Ada yang ingin mencoba silahkan.
Boleh Pak, saya coba Pak. Silahkan, Bapak Abdul Muiz, silahkan. Untuk audionya adalah peserta ini Bu, Pak. Ya, terus bagus. Kemudian behaviornya itu adalah membuat. Ya, betul. Membuat apa? Membuat rencana pelaksanaan pembelajaran. Ya, terus? Betul. Terus? Kondisinya mengisi lembar. Dengan mengisi lembar Ya. kerja. Berbantuan Google Doc. Ya, baik. Terus degree-nya? Degree-nya sesuai indikator. Oh, salah Pak ya. Yang ditentukan. Ya, betul, betul, bagus sekali. Ya, bagus. Ya, betul itu, Pak. Ya, oh, jadi iya, Pak, siap. Kenapa harus ada learning outcome? Kenapa harus ada tujuan? Ya, karena itulah yang ingin dicapai oleh peserta PPG, kemudian peserta didik ya begitu. Jadi pembelajaran itu harus didesain sedemikian hingga begitu ya. Kalau Ibu Bapak nanti selesai diklat di sini, istilahnya tidak mendapatkan pengetahuan yang memadai atau bertambah begitu ya akan percuma. Untuk itu proses-proses pembelajaran itu dikondisikan ya agar hasilnya nanti bisa maksimal ya, walaupun ini pembelajaran daring tapi sudah didesain sedemikian hingga sesungguhnya ya di LMS itu ya agar peserta itu nanti bisa belajar dengan maksimal. Dan sampai dengan hari ini Ibu Bapak telah melewati proses-proses itu dengan sangat baik. Tadi sudah saya unduh ya di lembar kerja Google Doc ya, versi online-nya itu sudah dikerjakan ya, baik itu kelompok 1, kelompok 2 maupun kelompok 3. Hanya saja yang sering error dan harus dikembalikan lagi adalah kelompok 3 ya. Mungkin ada yang belum familiar dengan penggunaan Google Doc itu sehingga ada yang menulis itu di header. Nah, itu kan kemudian merusak yang lainnya. Ya sayang sekali untuk Google Doc belum bisa dikunci ya untuk parameter tertentu. Belum seperti Google Sheet ya, sehingga itu adalah kelemahan dari pengembang teknologinya. Nah, betul. Tujuan yang kedua, Ibu Bapak harus bisa membuat rencana pelaksanaan pembelajaran sesuai dengan indikator yang ditentukan. Indikatornya mana? Nah, sekarang pertanyaannya indikatornya mana? Nah, indikatornya itu ada di LMS ya, yang kemarin sesungguhnya sudah saya share di ini ya, di WhatsApp group. Nah, ini adalah indikatornya Ibu Bapak. Silahkan di LMS itu di dokumen 2, ini kemarin sudah tersedia grup Telegram yang bisa diikuti karena WA sempat trouble begitu. Nah, kemudian di sini ada instrumen penilaian dokumen rancangan pembelajaran. Artinya nanti mahasiswa harus membuat produk sesuai dengan indikator yang ada di sini. Supaya jelas begitu, supaya tidak justifikasi yang subjektif begitu ya dari dosen maupun dari mahasiswanya begitu ya. Jadi indikator ini digunakan untuk panduan semuanya. Jadi mahasiswa nanti membuat produk sesuai dengan indikator penilaian dan dosen pun nanti akan menilai sesuai indikator tersebut. Nah, ketika nanti belum sesuai ini, maka harus ada upaya-upaya perbaikan. Dan di siang nanti jam 13 adalah presentasi dan penguatan. Ya, namanya presentasi dan penguatan, nanti Ibu Bapak bisa memberikan komentar. Komentar-komentar itu harus terarah berdasarkan indikator yang ada. Nah, saya contohkan begini, misalnya ketika kita ingin mengomentari orang sedang menyanyi begitu ya, apa parameternya yang dikomentari? Misalnya ketepatan nada, interpretasinya begitu. Kalau ketepatan nadanya tidak tepat kita bisa mendengar, nanti kita bisa memberikan komentar. Itu nadanya tadi tidak tepat, temponya terlalu lambat. Nah, jadi kejar-kejaran dengan tempo ya, dengan musiknya misalnya seperti itu. Jadi komentarnya juga nanti terarah, maka itu gunanya indikator. Nah, di sini sudah tersedia instrumen penilaian rancangan pembelajaran Ibu Bapak beserta rubriknya lengkap. Dan ini sekaligus untuk belajar Ibu Bapak kalau nanti diminta mengembangkan lampiran yang itu instrumen. Nah, itu instrumen itu akan dinilai seperti itu. Ini adalah contoh instrumen, tapi ini untuk menilai produk Ibu Bapak. Nah, nanti Ibu Bapak akan diminta untuk membuat instrumen untuk menilai peserta didik
yang meliputi pengetahuannya, sikapnya, dan juga keterampilannya. Nah, di sini ada instrumen penilaian RPP, kemudian ada instrumen penilaian bahan ajar, instrumen penilaian LKPD, instrumen penilaian media, dan instrumen penilaian lembar lampiran penilaian. Nah, jadi setiap komponen ini nanti akan dinilai, akan diskor, dan nanti akan dikonversi ke dalam skala 5. Nah, seperti itu. Skala 5-nya nanti akan jadi seperti ini di LMS ya, itu Bapak saya contohkan dulu. Nah, ini Bapak ini. Dan saya share ininya. Nah, ini. Ya, jadi dari rubrik instrumen penilaian yang ada di LMS itu nanti akan digunakan untuk menilai semua produk Ibu Bapak. Dan setelah selesai nanti akan dikonversi menjadi skala 5. Dan penilaian LMS nanti berupa poin ya, dari 1 sampai dengan 5 ya. Yang akan dinilai nanti adalah dari rencana kegiatan atau rencana pelaksanaan pembelajaran RPP, kemudian bahan ajarnya, kemudian LKPD-nya, kemudian medianya, kemudian instrumen penilaiannya. Nah, nanti akan di skor dengan poin 1 sampai dengan 5. Nah, harapannya Ibu Bapak nanti mendapatkan skor 5 semua. Nah, karena kan tujuannya jelas tadi, sesuai indikator yang ditetapkan. Indikatornya mana? Indikator yang ada di instrumen penilaian itu. Kalau itu diikuti semua, nanti akan nilainya maksimal. Nah, seperti itu. Sama halnya misalnya Ibu Bapak diminta untuk mengupas buah mangga sebanyak 5 buah ya. Kalau 5 buah selesai dikupas ya itu berarti kan mencapai indikator, nilainya maksimal. Tapi kalau Ibu Bapak dalam waktu yang ditentukan misalnya hanya mengupas 3 saja berarti indikatornya turun, tercapaiannya, nah berarti poinnya hanya di 3 ini. Nah itu analoginya semacam itu. Nah jadi poin tertinggi adalah 5, lengkap dan kualitas sangat bagus untuk RPP. Ukurannya apa? Lengkap dan kualitas sangat bagus sesuai indikator yang ada di LMS tadi. Nah ini. Jadi ini adalah indikator di LMS. Sebelum ke PPT, saya ke LMS lagi ya. Nah ini instrumennya nanti silahkan dilihat. Nah, kemudian bahan pembelajaran untuk hari ini, Bapak silahkan buka ya di sini. Nanti ada materi yang kemarin sudah digunakan ya. Kemudian nanti silahkan diunduh, dipelajari lagi. Ada materi alur di LMS ini, dan yang kedua adalah pengembangan RPP. Nanti silahkan diunduh saja. Nah itu. Kemudian selain itu adalah ini, link template ya, mode online untuk LK Google Doc-nya. Di sini nanti yang digunakan untuk bahan belajar ya, artinya supaya mudah ya dalam dosen melihat progresnya, kemudian peserta lain juga bisa melihat adalah menggunakan Google Doc versi online ini. Nah, mode offline-nya itu digunakan untuk backup data, untuk menyiapkan Ibu Bapak sendiri. Yang diupload nanti kan versi offline itu yang sudah disesuaikan dengan produk masing-masing. Nah, begitu. Nah, dan di siang nanti agendanya adalah presentasi dan penguatan. Nah, nanti yang digunakan untuk hari ini ya dan kemarin Senin adalah RPP 2 untuk kelompok 1. Linknya di sini sudah tersedia. Untuk kelompok lain menyesuaikan, dan besok hari berikutnya untuk RPP 3 Ibu Bapak tinggal menggunakan ini ya, link ini.
untuk mode offline-nya sama untuk semua RPP, baik RPP 1, RPP 2, RPP 3, nanti silahkan di-copy saja untuk mode offline-nya yang sudah tersedia di WA Group. Nah, mode online-nya ini link-nya adalah sendiri-sendiri, sudah dibuat di sini. Nah, silahkan nanti Ibu Bapak untuk menyesuaikan. Nah, kemudian ke tayangan saya tadi ya. Nah, ini. Yang kedua tadi ya, saya ulangi, peserta dapat membuat rencana pelaksanaan pembelajaran sesuai indikator yang ditentukan dengan mengisi lembar kerja berbantuan Google Doc. Ya, tadi sudah diidentifikasi ini mana A, mana B, mana C, mana D oleh Bapak Abdul Muiz tadi ya, bagus sekali, luar biasa tadi, betul ya. Sudah diidentifikasi. Nah, Abdul Aziz ya Pak ya tadi, atau siapa tadi yang menjawab tadi? Nah, ini adalah tujuan yang kedua. Nah, kemudian tujuan yang ketiga, peserta dapat merancang bahan ajar ya sesuai indikator yang ditentukan dengan mengisi lembar kerja berbantuan Google Doc. Nah, tujuan yang keempat, peserta dapat merancang lembar kerja peserta didik ya, dan seterusnya itu. Yang kelima, media pembelajaran. Yang keenam, instrumen penilaian ya, untuk ranah pengetahuan, sikap dan keterampilan sesuai indikator yang ditentukan. Indikatornya ada di instrumen penilaian di LMS tadi ya, dengan mengisi lembar kerja berbantuan Google Doc. Nah, coba yang ketiga ini silahkan diidentifikasi mana A, B, C dan juga D-nya. Silahkan yang sudah siap mencoba untuk menjawab present silahkan. Tujuan yang ketiga itu silahkan. Baik, silahkan Bu Asih. Saya mencoba ya Pak untuk ketiga audiennya peserta didik, kemudian behaviornya merancang bahan ajar, kemudian C-nya conditionnya ya Pak ya. Ya. Conditionnya tutup ini nih. Peserta didik audien merancang bahan ajar, behavior aksi yang dilakukan oleh peserta didik, kemudian mengisi lembar kerja berbantuan doc, degree ya Pak ya? Nah, degree-nya adalah apa? Nah, degree-nya ini sesuai indikator yang ditentukan. Kemudian untuk condition-nya, kondisi yang diciptakan oleh instrukturnya adalah mengisi lembar kerja berbantuan Google Doc. Nah, begitu ya. Kebaliknya Pak, kebalik. Ya, kalau degree itu tingkat tercapaian. Ketercapaiannya ya Pak sesuai indikator. Di sana ada banyak sekali indikator yang tadi instrumennya sudah tersedia di LMS. Ya tidak apa-apa, yang nanti supaya benar ya. Baik. Tidak apa-apa, sudah mencoba. Bagus. Ya, kebalik ya Pak ya. Makasih. Ya. Silakan yang keempat diidentifikasi mana itu A, mana B, mana C, mana D, silakan. Bapak Abdul Muthalib, silakan. Kemudian nanti Ibu Andi yang kelima, silakan. Yang keempat, silakan Pak Abdul. Yang A-nya peserta didik. Peserta didik, Pak ya. Bagus. Peserta didiknya, audiensnya, pesertanya. B-nya, behaviornya, merancang lembar kerja. Merancang lembar kerja. Kemudian condition-nya sesuai indikator. Enggak, bukan. Itu degree. Indikator itu degree. Terus condition-nya mengisi lembar kerja berbantuan Google Doc. Bagus ya. Ya, bagus, luar biasa. Betul, Pak ya. Nah, sesuai indikator ini kalau mau detail bisa, misalnya ada berapa indikator di LKPD itu nanti dilihat di instrumennya ya. Nanti Ibu Bapak seperti itu membuatnya. Betul ya, sudah diidentifikasi A, B, C, D dengan benar ya. Baik. Ibu Andi silahkan untuk tujuan pembelajaran yang kelima. Iya Pak.
Tujuan pembelajaran yang kelima, peserta dapat membuat media pembelajaran sesuai indikator yang ditentukan dengan mengisi lembar kerja berbantuan Google Doc. Untuk audiensnya itu peserta, kemudian behaviornya itu membuat media pembelajaran, kemudian conditionnya itu berbantuan lembar kerja Google Doc, kemudian degree-nya itu sesuai indikator, Pak, yang ditentukan. Ya, betul. Ya, sesuai indikator yang ditentukan. Nah, betul. Nah, apakah tujuan ini nanti tercapai atau tidak? Begitu kan diukur. Namanya instrumen penilaian. Instrumennya mana? Tersedia di LMS. Jadi apakah Ibu Bapak nanti bisa membuat RPP sesuai indikator, ya, indikatornya sudah ditentukan, bisa merancang bahan ajar, bisa merancang LKPD, bisa membuat media, dan juga bisa merancang instrumen penilaian atau tidak sesuai indikator, sudah jelas. Jadi nanti silahkan dilihat, itu adalah tujuan pembelajarannya dan harus tercapai seperti itu. Jadi ini ya untuk tujuan pembelajaran hari ini. Nah, kemudian kita akan ke tujuan pembelajaran yang pertama. Jadi peserta dapat menjelaskan kesulitan-kesulitan dalam membuat RPP dan lampirannya. Jadi tentu saja akan berbeda nanti kesulitan-kesulitan yang dihadapi ketika membuat RPP dan lampirannya ketika ini sudah hari ke 1, 2, 3, hari keempat ya, hari keempat. Nah, dibanding ketika baru tahap mengidentifikasi masalah ya. Ini tujuan yang pertama, peserta dapat menjelaskan ya kesulitan-kesulitan ya dalam membuat RPP dan lampirannya secara tertulis sebanyak 4 kesulitan. Jadi nanti Ibu Bapak diminta untuk menjelaskan 4 kesulitan berbantuan aplikasi Mentimeter ya. Kita karena berbantuan aplikasi Mentimeter tujuannya seperti itu. Sekarang kita ke Menti ya. Nah, silakan Ibu Bapak sekarang dari browsernya berkunjung ke www ya www.menti.com lagi ya. Kodenya hari ini 43366362 ya 43366362. Silakan diklik jempolnya untuk yang sudah bergabung dan kita tunggu partisipan yang lain. Nanti kalau sudah cukup ya bisa kita mulai. Nah, silakan dari browsernya masing-masing ya. Bisa Chrome, bisa yang lainnya ya, bisa juga menggunakan handphone ya dari browsernya. Ketik www.menti.com ya. Untuk kodenya adalah 43366362 ya. Saya ulangi kodenya 43366362. Ya, silahkan. Sudah ada 5 peserta. Bagus sekali. Ada 5 ya, silahkan. 6. Tujuh, ya, silakan. Baik. Nah, sekarang silakan dijawab Ibu Bapak ya. Jelaskan 4 kesulitan yang Ibu Bapak hadapi ketika menyusun RPP beserta lampirannya. Jadi kemarin sudah menyelesaikan ya, RPP yang pertama ya, dan lampirannya mulai dari bahan ajar ya, kemudian LKPD, media, dan juga penilaian. Nah, silakan menuliskan 4 kesulitan yang Ibu Bapak hadapi ya, ketika menyusun RPP ya, beserta lampirannya. Yang ditulis ya apa saja, silahkan kesulitan yang dihadapi apa saja, masing-masing kan berbeda, bisa jadi ya, 4 kesulitan.
Ya, yang belum bergabung silakan bergabung dari browsernya ke www.menti.com ya, dimasukkan kode 43366362 ya. Kemudian dijawab pertanyaannya itu, jelaskan 4 kesulitan yang Ibu Bapak hadapi ketika menyusun RPP beserta lampirannya. Jadi kemarin sudah menyelesaikan untuk RPP yang pertama. Nah, silakan dilakukan refleksi. Kemarin kesulitannya itu apa? RPP dan lampirannya. Ada bahan ajar ya, kemudian LKPD, media, dan juga penilaian. Ya, silakan. Pak, baru menjawab 3 sudah ke pencet submit, Pak. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa ya. Tidak apa-apa. Ya, ini adalah kesulitan-kesulitan ya yang Ibu Bapak hadapi ketika menyusun RPP beserta lampirannya. Ada yang kesulitan dalam merumuskan tujuan pembelajaran, kemudian indikator penilaian, menyusun LKPD ya, merancang bahan ajar begitu ya, kemudian membuat rubrik penilaian, nah seperti itu. Nah, kalau indikator penilaian ya nanti sesuai dengan jenis penilaiannya. Di LMS itu sudah saya sertakan, itu adalah instrumen untuk menilai produk Ibu Bapak. Jadi analoginya sama, tinggal nanti produk peserta didik itu apa, atau yang ingin dinilai peserta didik itu apa. Pengetahuan, sikap, atau keterampilan. Nah, di situ jelas nanti instrumennya akan seperti apa. Termasuk juga rubriknya, itu kalau penilaian gitu ya. Nah, kalau tujuan tadi sudah kita jelaskan di awal ya, ada beberapa yang menjawab, sudah bagus ya, betul ya, melalui kegiatan ini untuk tujuan pembelajaran. Nah, kemudian rubrik. Nah, rubrik itu kan istilahnya adalah kriteria, indikator yang jelas, parameternya apa. Misalnya ini ya, misalnya tadi terkait dengan LKPD. Nah, LKPD yang baik itu seperti apa? Nah, itu kriterianya. Nah, kemudian di skor 1 sampai 5. Nah, masing-masing skor itu kriterianya seperti apa? Bila mana dia akan mendapatkan 5? Itu adalah rubrik namanya. Ya, nanti saya jelaskan ya. Ini adalah kesulitan-kesulitan yang Ibu Bapak hadapi. Jadi dengan ini Ibu Bapak sudah bisa menjelaskan kesulitannya ya dengan berbantuan Mentimeter ini. Jadi tujuan pembelajaran yang pertama tadi sudah tercapai. Indikatornya apa? Ya dengan bisanya Ibu Bapak mengidentifikasi kesulitan itu. Nah ini. Nah ini adalah kesulitan-kesulitan yang Ibu Bapak hadapi. Ya. Coba salah satu raise hand tadi menulis apa dan penjelasannya bagaimana, silahkan. Silahkan, boleh raise hand tadi menulis apa, silahkan. Atau coba Ibu Eni tadi menulis apa, silahkan. Silahkan Ibu Eni. Saya boleh, Pak? Ya, silahkan Pak. Bu Eni suaranya belum masuk. Silahkan. Oke, tadi saya menuliskan yang pertama itu adalah menentukan IPK. IPK itu kita harus bisa menjabarkan dari KD gitu. Yang kedua, terus kemudian tujuan pembelajaran. Yang mungkin RPP 1 saya itu mungkin nanti masih miskonsepsi Pak, kaitannya dengan ABCD yang kemarin. Terus kemudian menyusun LKPD yang inovatif.
itu yang seperti apa kaitannya dengan itu. Terus kemudian yang keempat itu tadi adalah apa tadi? Nggak bisa dilihat. Ya sebentar Pak. Jadi itu yang paling utama kesulitannya adalah menentukan tujuan pembelajaran Pak. Jadi kadang masih keliru antara ABC-nya. Gitu Pak. Baik. Ya, Ibu Atifah silahkan. Baik Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Kesulitan yang saya alami itu Pak ketika menyusun rubrik penilaian. Misalnya ingin mengukur sikap ya Pak ya. Misalnya kita bikin 5 pertanyaan misalnya tentang disiplin. Disiplin itu 1, jika kamu belum berumur 17 tahun misalnya, apakah kamu sering mengendarai motor? Misalnya kalau kita beri skala misalnya sering misalnya 1, tidak pernah misalnya 4, terus akhir penilaiannya gimana Pak cara menghitungnya? Misalnya pertanyaannya 5. Misalnya pertanyaannya 5, kalau dia menjawab sesuai yang kita tentukan itu poinnya yang tertinggi 5, kalau kadang-kadang misalnya 4, kalau tidak pernah 3, terus gimana Pak kalau misalnya pertanyaannya 5, skor akhirnya bagaimana Pak cara menghitungnya, menentukan skornya? Ya baik, bagus sekali ya pertanyaannya. Untuk yang pertama tadi adalah ya kalau kita ingin mengembangkan IPK ya kita harus melihat KD-nya dulu. Nah, IPK itu terdiri dari indikator kunci, kemudian pengayaan, dan juga pendukung. Nah, dan itu harus mencapai KD, prinsipnya seperti itu. Lihat kata kerja operasionalnya dan juga objek pengetahuannya. Itu. Kemudian terkait dengan scoring ya, penskoran. Penskoran itu rumus dasarnya adalah skor perolehan dibagi skor total dikalikan 100. Ya tinggal nanti berdasarkan instrumen yang ada itu siswa mendapatkan berapa perolehannya dibagi total yang seharusnya dia dapat dikali 100 itu adalah nilainya. Nanti saya jelaskan ya. Baik, jadi kita sekarang sudah berhasil ya mengidentifikasi kesulitan Ibu dan Bapak ya dalam mengembangkan RPP dan lampirannya. Nah ini untuk tujuan yang pertama sudah selesai. Nah, kemudian ada tujuan yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima, karena sudah membuat. Nah, materi yang harus saya berikan apa? Pertama, mengidentifikasi sudah. Yang kedua, ketiga, keempat, kelima, nah, kita berikan penguatan materi terkait dengan indikator RPP, indikator bahan ajar, indikator lembar kerja peserta didik, dan indikator instrumen penilaian. Nah, saya akan berikan gambaran seperti apa. Dan di siang nanti Ibu Bapak adalah menyajikan ya presentasi. Nah, apa yang dipresentasikan hasil kerjanya untuk RPP kedua. Nah, tentu saja sudah harus ada progres ya dibanding RPP yang pertama kemarin. Nah, sehingga tujuan pembelajaran ini bisa saya tambah ya. Ini kan 6, nah, berarti ini yang ke-7 untuk siang nanti. Coba nanti peserta dapat apa? Karena presentasi ya menyajikan apa yang disajikan? Produk, RPP, dan lampirannya. Ya ini A-nya kan sudah ada peserta. Kemudian KKO-nya apa? Menyajikan. Apa yang disajikan? Produk dan lampirannya. Jadi behaviornya itu adalah menyajikan produk RPP dan lampirannya, itu behaviornya. Kemudian ini A-nya tadi adalah peserta kegiatan ini ya, Ibu Bapak ini. Nah, kemudian kita cari degree-nya sekarang. Degree-nya peserta dapat menyajikan produk RPP dan lampirannya ya sesuai indikator yang ditentukan. Ya nanti kami akan melihat ya, kita akan melihat juga indikator yang ditentukan itu adalah yang ada di LMS tadi. Untuk RPP ada sendiri, untuk
bahan ajar dan lainnya ada sendiri ya. Ini adalah degree-nya sesuai indikator yang ditentukan ya. Indikatornya ada berapa kriterianya? Nah itu semua adalah degree. Nah kemudian kondisinya apa siang nanti? Ya sesuai yang kita lakukan saja melalui tatap maya di Google Meet. Nah, ini sudah selesai. Ini sudah A, B, C, D, audien, peserta, behavior menyajikan produk RPP dan lampirannya. Degree-nya sesuai indikator yang ditentukan, ada banyak indikator itu. Melalui tatap maya di Google Meet. Nah, ini adalah tujuan untuk siang nanti jam 13 ketika kita adalah agendanya adalah penyajian. Nah, seperti itu. Nah, ini adalah tujuan pembelajaran Ibu Bapak ya. Sudah jelas ya saya kira. Nah, kemudian ini yang kemarin, yang tujuan sebelumnya ketika bertemu saya kemarin ya. Jadi ketika bertemu saya kemarin kan Bapak juga sudah melewati pengalaman ya. Ya saja mungkin belum maksimal ya sampai sekarang. Jadi waktu pembelajaran sebelumnya kan ini tujuan kita. Peserta dapat mengidentifikasi permasalahan pembelajaran ya. Waktu identifikasi sebanyak 3 masalah ya secara lisan dan untuk dengan saya 1 dulu waktu itu. Dan tulisan berbantuan aplikasi Mentimeter. Ya, iya waktu itu. Kemudian peserta dapat merumuskan tujuan pembelajaran berdasarkan IPK berorientasi HOTS sebanyak 2 tujuan secara tertulis berbantuan aplikasi Google Slide. Nah, ini waktu itu. Peserta audien merumuskan tujuan pembelajaran berdasarkan IPK. Itu adalah behavior. Ya. Kemudian sebanyak 2 berorientasi HOTS sebanyak 2. Nah, 2 ini degree-nya 2 adalah degree. Nah, kemudian apa namanya? Kondisinya apa? Berbantuan aplikasi Google Slide. Nah, ini adalah tujuan yang sebelumnya dan Google Slide yang kita gunakan ya Ibu Bapak ya. Ini kemarin ya, ini Google Slide yang kita gunakan itu. Ini. Nah, ini kemarin ini kan Google Slide. Jadi Ibu Bapak saya berikan linknya, kemudian saya minta kerja kolaborasi untuk menuliskan tujuan pembelajaran ya. Walaupun memang belum tepat, tapi ini adalah condition yang waktu itu kita ciptakan ya, kami ciptakan seperti itu. Nah ini. Jadi ini adalah tujuan pembelajaran sebelumnya. Nah, kemudian untuk hari ini kita supaya sampai ke tujuan pembelajaran tadi untuk RPP 2, saya akan memberikan ini ya, materi yang terkait dan modelnya kita adalah nanti metodenya adalah tanya jawab. Nah, seperti itu. Kita mulai dari yang pertama adalah RPP ya Ibu Bapak ya. Yang pertama RPP. Nah, jadi nanti produk RPP Ibu Bapak itu akan dinilai dengan instrumen ini. Nah, sehingga silakan menyesuaikan dalam membuatnya. Termasuk nanti instruktur itu juga akan memberikan komentar dan pada akhirnya menilai dengan instrumen ini. Sehingga kalau RPP atau produknya itu sudah sesuai dengan instrumen penilaian ini, sudah tidak ada masalah. Dan artinya nanti siap digunakan untuk peer teaching, begitu Ibu Bapak ya. Jadi ini adalah instrumen untuk menilai RPP. Nah ini.
Apa yang harus ada di dalam RPP itu komponennya? Yang pertama identitas, di situ sudah ada. Kalau ini tidak masalah, identitas. Nah, kemudian yang kedua adalah kesesuaian KI, KD, dan perumusan tujuan dalam mengimplementasikan HOTS. Nah, apakah KKO-nya itu ada di C4, C5, C6 ya? Karena kan kemarin mestinya dipilih KD-KD yang HOTS begitu ya. Nah, sesuai tidak KI, KD-nya begitu ya. Kalau itu di tujuan pembelajaran pengetahuan, otomatis itu menggunakan KD pada KI 3, nah seperti itu. Ini. Kemudian perumusan tujuan meliputi komponen ABCD dan kesesuaian penggunaan kata kerja operasional ya dengan ranah yang diukur, apakah itu pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Nah ini kalau tadi misalnya tujuan yang Ibu Bapak kembangkan tadi belum memenuhi ini, ya nanti nilainya akan turun. Kan maksimalnya ini 5. Ya akan turun jadi di bawahnya kan. Nanti ada rubriknya. Nah, untuk itu perlu rubrik. Bila mana itu dinilai 5, bila mana itu dinilai 4, itu perlu rubrik. Nah, rubriknya ada di LMS. Nanti saya tayangkan juga. Nah, ini. Jadi untuk perumusan tujuan harus meliputi komponen ABCD. Nah, kemudian kesesuaian materi ajar dengan KD ya, materi yang Ibu bawa kembangkan itu sesuai KD apa tidak? Dan berbasis TPSIK apa tidak? TPSIK itu teknologikal, jadi menggunakan teknologi digital apa tidak? Nah, kalau sekarang ini kan kita menggunakan teknologi digital ya, utamanya dengan Google Meet, kemudian tadi berbantuan Mentimeter, kemudian berbantuan Google Doc, dan kemarin berbantuan Google Slide, itu sudah teknologikal. Pedagogicalnya apa? Pedagogicalnya adalah kekasan dari instrukturnya kan, nanti ya kekasan dari ibu bapak dalam membelajarkan peserta didik itu seperti apa, dan itu dituangkan dalam kegiatan pembelajaran. Jadi membukanya bagaimana, kemudian kegiatan intinya bagaimana, menutupnya bagaimana, di situ semua ada. Itu tergantung karakteristik masing-masing instruktur, masing-masing guru ya, dalam membangun stylenya masing-masing. Karena berbeda-beda, tidak akan sama gitu ya. Tapi semua itu harus berorientasi ini TPEC ya, pedagogicalnya itu, jadi metode, model ya. Dan seterusnya itu adalah pedagogical. Nah, kemudian kontennya ya materi. Sekarang saya sedang menyampaikan konten untuk instrumen itu seperti ini. Gitu. Ini adalah materi. Konten dan juga knowledge-nya seperti itu. Jadi TPEC itu kalau diimplementasikan sederhananya seperti itu. Dan pilihan teknologi digitalnya nanti beragam ya, bisa kuisis, bisa yang lainnya, tergantung ya. Pedagogiknya nanti bisa berbeda juga tiap peserta gitu ya, tiap struktur gitu ya. Namanya begitu. Pedagogical. Kontennya ya materinya, knowledge-nya itu. Kemudian kesesuaian materi ajar dengan karakteristik peserta didik berorientasi abad 21, diantaranya kolaborasi. Ya. Kolaborasinya sudah melalui Google Doc itu kolaborasi, masing-masing bisa melihat, ya dosen bisa melihat, kemudian peserta bisa melihat, bentuk-bentuk kolaborasi semacam itu di dalam kerja teamwork. Ya. Di dalam dunia luring ya nyata nanti akan berbeda lagi. Nah, diantaranya itu, nanti yang 4C itu ya. Kemudian merancang LKPD sesuai dengan KD dan materi ajar ya. Kesesuaian sumber dan media belajar ya, sumbernya sesuai tidak, sebagainya. Kemarin kan ada daftar pustaka yang diminta ya, sesuai tidak. Nah, harapannya tidak sekedar menggunakan buku persekolahan, tapi juga buku-buku teks yang mendukung materi yang Ibu Bapak kembangkan berdasarkan KD itu. Nah, ini adalah indikator-indikator untuk menilai RPP-nya, seperti itu ya. Mulai dari identitas, kemudian pemilihan materi, kemudian pemilihan sumber dan media belajar, kemudian model pembelajarannya, berbasis masalah diantaranya, dan Ibu Bapak bisa kemudian mengemas ya dalam metode-metode yang diperlukan, media-media yang diperlukan ya di skenario ini. Dan yang dinilai adalah penilaiannya di RPP itu apakah dia sesuai dengan teknik penilaian otentik ya, yang di situ juga menilai pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Jadi KD pada KI 3 itu pasangannya adalah
KD pada misalnya 3.5, pasangannya ya 1.5, 2.5, dan 4.5. Meliputi KI 1, 2, 3, dan 4 seperti itu. Nah, untuk penilaian nanti akan diukur dengan indikator ini, Ibu Bapak. Nah, ini ya. Kemudian saya share rubriknya. Tadi ada yang tanya rubrik ya, bagaimana menilainya skornya. Nah, ini instrumen untuk menilai RPP yang ada di LMS ya. Dan Ibu Bapak kan nanti juga diminta untuk membuat instrumen penilaian ya. Yang dinilai ya disesuaikan pengetahuan sikap dan keterampilan. Nah, ini tadi instrumennya yang saya tayangkan PPT-nya itu. RPP Ibu Bapak harus memenuhi indikator semacam ini. Nah, nanti penskorannya itu seperti ini. Skor perolehan dibagi skor total kali 100. Ya, caranya scoring itu seperti itu. Nah, skor totalnya berapa? Ya ini kan ada berapa item. Ya, ini ada 17 kan, ya berarti 17 skor maksimalnya per item itu berapa? 5. Ini kan 5 maksimal ya. Sementara ada 17 item, berarti 17 kali 5 itu namanya skor total. Nah, skor perolehannya berapa? Ya sesuai yang nanti dibuat oleh peserta. Misalnya untuk kriteria komponen identitas mata pelajaran ada tidak identitasnya ya misalnya. Kemudian perumusan indikator di item kedua ini bagaimana dinilai 5, 4, 3, 2, atau 1 gitu. Nanti di total ya. Itulah. Nah, bila mana itu akan dinilai 1, 2, 3, 4, atau 5, itu namanya rubrik. Jadi Bapak harus membuat kriteria. Tidak asal menilai, oh ini 1, ini 2, ini 3, 4, ini 5. Ya dilihat rubriknya. Jadi kesesuaian KI, KD, dan perumusan tujuan dalam mengimplementasikan HOTS, saya akan menilai berapa untuk suatu produk tertentu, begitu yang nanti di siang kita simulasikan. Apakah akan saya nilai 1, 2, 3, 4, atau 5? Bila mana dinilai 5? Di sini namanya rubrik. Nah, jika antara KI, KD, dan tujuan pembelajaran sesuai menggunakan kata kerja operasional, HOTS, C4, dan C5 ya, atau yang C6 boleh, dan ditulis dengan benar. Nah ini ketika seperti ini. Ini adalah kriterianya. Jadi apakah akan dinilai 1, 2, atau 3, atau 4, atau 5, itu namanya rubrik. Dan ini harus ada nanti Ibu Pak ketika membuat lampiran penilaian itu harus ada ini. Nah perumusan tujuan meliputi komponen ABCD. Nah, misalnya tidak merumuskan tujuan nilainya 1. Tapi kalau perumusan tujuan pembelajaran sesuai dengan rumus ABCD menggunakan kata kerja operasional sesuai dengan ranah yang diukur dan ditulis dengan jelas, nah, maka nilainya Ibu Bapak akan maksimal, akan 4. Nah, seperti itu. Nah, nanti di siang harinya kita simulasikan ya ini pada jam 13. Itu kan nanti siangnya sesuai tujuan pembelajaran kita pada pagi ini adalah menyajikan. Apa yang harus Ibu Bapak sajikan? Produk, RPP, dan lampirannya. Ya, sesuai indikator yang ditentukan. Indikatornya itu ini. Nah, kemudian kondisinya apa? Menggunakan aplikasi Google Meet. Nah, seperti itu. Nah, ini adalah rubrik namanya. Nah, itu untuk yang ini Ibu Bapak ya, untuk yang instrumen penilaian RPP. Nah, cara scoringnya tadi sudah jelas ya. Ibu Atifah akan bertanya, silakan. Baik Pak, terima kasih. Yang mau saya tanyakan tadi tuh Pak, tujuan pembelajarannya kan harus membuat ABCD ya Pak ya. Kemarin itu dosennya Pak Tri apa Pak Winarno ya. Kalau misalnya D-nya itu secara lisan atau secara tertulis bisa ya Pak degree-nya? Degree-nya itu degree-nya itu tergantung objek pengetahuannya. Jadi tidak bisa disamaratakan semua objek pengetahuan ya. Tergantung objeknya. Ya. Misalnya begini Pak. Misalnya
setelah melalui tayangan PPT, siswa dapat menjelaskan perilaku patuh terhadap peraturan perundang-undangan secara tertulis. Degree-nya begitu bisa nggak, Pak? Bisa lah, itu berapa contoh misalnya akan lebih baik. Berapa contoh dia? Misalnya 2 contoh, begitu juga bisa. Jadi degree tergantung objek pengetahuannya begitu ya. Nanti bisa jadi juga tidak seperti itu. Kalau seperti tadi juga boleh, Baik, tinggal Pak, terima kasih. didetailkan saja supaya bagus sebanyak 2 contoh misalnya. Boleh begitu ya. Itu. Baik, Nah, Pak. itu tadi untuk yang ini ya, yang RPP harus seperti apa. Nah, sekarang kita ke ini ya Ibu Bapak ya, ke instrumen penilaian bahan ajar. Nah, sekarang kalau tadi kan RPP sudah harus seperti itu lah. Kemudian bahan ajar. Nah, bahan ajar itu juga harus dibuat sesuai dengan instrumen yang ada di LMS tadi. Nah, instrumen untuk menilai bahan ajar seperti apa? Jadi, apakah bahan ajar yang Ibu Bapak kembangkan itu sudah sesuai atau belum? Nah, mengeceknya adalah dengan ini ya, dengan melihat apakah indikator ini terpenuhi apa tidak, begitu ya. Nah, misalnya ini, ada pemahaman isi ya dengan komponen ini. Materi mudah dipahami apa tidak? Ya nanti akan di-skor ya, apakah 1, 2, 3, 4, atau 5. Mudah dipelajari tidak? Sesuai tidak dengan KD-nya? Nah, dan seterusnya. Kebahasaannya, melihat dari keterbacaannya, kemudian kejelasan informasinya, kemudian kesesuaiannya dengan kaidah bahasa Indonesia, lalu sajiannya, kejelasan tujuan, urutan penyajiannya bagaimana, pemberian motivasinya bagaimana. Kemudian poin ke-12 itu penting banget ya, interaktivitas, karena di situ ada stimulus dan respon. Nah, ini dalam rangka menunjang pembelajaran HOTS tadi. Jadi HOTS itu tidak hanya dilihat dari bagaimana menilainya, tapi dalam proses pembelajarannya itu juga harus bisa memberikan pengalaman belajar, keterampilan berpikir tinggi seperti itu. Nah, seperti yang kita lakukan ini kan pembelajarannya berbasis HOTS, keterampilan berpikir tinggi ya. Pak kemudian kan akhirnya bisa menganalisis, bisa kemudian mengevaluasi dari pekerjaannya sendiri, pekerjaan kawannya ya, ketika melihat di Google Doc kemarin setelah menerima materi. Nah, itu namanya adalah interaktivitas, ada stimulus, ada respon di dalam bahan ajar yang mestinya itu adalah berorientasi HOTS. Nah, itu. Ini kemudian kegrafisannya ya, ini ada layoutnya, ilustrasi, gambar. Kemarin sudah bagus, ada yang melengkapi dengan gambar-gambar. Jangan lupa nanti disertakan sumbernya, itu diambil dari mana. Termasuk desain tampilannya. Hanya karena itu template Google Doc terbatas ya, tidak bisa maksimal. Nanti kalau Ibu Bapak membuat ini bahan ajar sendiri di sekolahnya masing-masing kan juga bisa menggunakan aplikasi yang lainnya. Aplikasi desain grafis ya misalnya dengan Photoshop, begitu juga bisa lebih bagus untuk covernya, untuk info-info grafisnya ya, ditunjang dengan aplikasi lain. Nah, dan nanti ini pun juga akan dinilai dengan rubrik ya, rubriknya sudah tersedia di LMS Ibu Bapak ya. Ini untuk bahan ajar seperti itu. Nah, rubriknya di LMS seperti apa kalau untuk menilai bahan ajar ya, kita lihat ya, saya tayangkan. Nah, ini adalah instrumen untuk menilai bahan ajar. Nah, ini. Sebentar ya, Bapak ya.
Ya, ini untuk menilai apakah bahan ajar yang Ibu Bapak kembangkan nanti sudah maksimal atau belum. Nah, ini indikatornya. Nanti akan di skor 1 sampai 5 juga. Dan rubriknya ini sama, nanti skor perolehan dibagi skor total dikalikan 100. Jadi ini bahan materi, ya, kemudian mutakhiran. Nah, ini kan sudah ini rubrik. Nah, ini seperti itu. Ya, itu kalau bahan ajar. Nah, sekarang adalah LKPD ya, itu Pak, LKPD sekarang. Nah, untuk LKPD, Ibu Bapak nanti harus sesuai dengan indikator yang ada. Nah, apa itu LKPD? Indikatornya artinya nanti akan dinilai seperti apa. Ini ya. Pertama, ada petunjuk penggunaan LKPD, ditulis dalam bahasa yang jelas. Di situ petunjuknya bagaimana? Ya, petunjuk itu kan tergantung karakteristik LKPD-nya. Siswa akan disuruh apa? Gitu. Seperti sekarang ini kan Ibu Bapak mengisi template itu kan juga LKPD. Di sana ada petunjuk kan di atas itu ya. Hanya diminta mengisi di kolomnya, tidak boleh menghapus, ya tidak boleh menulis di header ya, tidak boleh mengganti template. Nah, ada keterangan seperti itu. Terus di kanannya itu saya sertakan komentar-komentar, itu adalah petunjuk ya. Itu namanya lembar kerja dan di LMS juga sudah dijelaskan. Jadi petunjuk penggunaan LKPD ditulis dalam bahasa yang jelas ya, ditulis seperti itu. Nah, di Sisma lebih detail lagi karena nanti supaya siswa itu paham ya, kalau Ibu Bapak kan ditulis secara umum begitu ya, kadang sudah mengerti, tapi kalau siswa belum. Gitu ya. Nah, ini adalah kalau LKPD ya. Kemudian selain itu apa? Petunjuk LKPD mudah dipahami dan diikuti ya. Tapi karena LK lembar kerja kita template di Google Doc itu mungkin selama ini belum familiar, ini belum memenuhi unsur ini sepertinya. Jadi itu juga tidak bisa dinilai 5. Sesungguhnya yang saya buat, itu yang kami buat itu maksudnya. Yaitu tidak bisa dinilai 5 karena sesuai kondisi karakteristik peserta didik masih belum maksimal ya. Untuk kelompok 1, 2 udah bagus, tapi yang masih sering error kadang di kelompok 3 misalnya. Nah, kompetensi capaian ditulis secara rinci ya. Kompetensinya ini ditulis secara rinci di mana? Ya, di penjelasan di LMS. Ya. Bisa juga nanti saya tulis di Google Doc-nya, tapi nanti terlalu panjang karena itu template ya. Kompetensinya apa? Ibu Bapak bisa merancang tadi semua di tujuan pembelajaran tadi kan saya sampaikan. Itu kan diambil dari IPK sesungguhnya ya. Bisa merancang, bisa membuat RPP, kemudian bahan ajar, LKPD, media, dan penilaian gitu ya. Ini di sini harus memenuhi indikator ini nanti aspek-aspek ini LKPD itu. Kalau sudah nanti akan bagus, inilah parameter ya atau aspek untuk menilai LKPD ya gitu ya. Nanti kita akan lihat lembar kerjanya, template Google Doc-nya juga. Nah, kemudian ini juga nanti akan dinilai dengan menggunakan rubrik Ibu Bapak ya. Kita buka sekarang untuk yang LKPD. Nah, ini yang LKPD ya. Nah, ini tadi instrumennya yang saya tayangkan PPT, ini versi PDF-nya yang sudah tersedia di LMS. Nah, ini adalah rubriknya itu ini nanti. Bila mana Ibu Bapak akan mendapatkan nilai 5 untuk petunjuk penggunaan LKPD, nah ketika petunjuk penggunaan LKPD itu sangat jelas. Siswa disuruh, peserta didik disuruh apa, alurnya bagaimana, begitu. Dan seterusnya ini. Ini adalah rubrik. Nah, seperti itu.
itu LKPD. Nah, kemudian setelah LKPD kita media ya Ibu Bapak ya. Tadi bahan RPP sudah, bahan ajar sudah, LKPD, nah sekarang media. Bentar ya Ibu Bapak. Ya, baik Ibu Bapak ya. Jadi sekarang kita coba untuk ini media. Nah, nah, untuk media seperti apakah yang itu nanti akan maksimal nilainya, artinya produk Ibu Bapak itu akan dinilai dengan menggunakan kriteria semacam ini. Nah ini instrumen medianya. Nah ini, jadi apakah sesuai dengan tujuan pembelajaran ya? Tujuan pembelajarannya kan sudah ditentukan. Apakah sesuai dengan materi pembelajaran? Apakah sesuai dengan pendekatan Tipex dan Hodge? Apakah sesuai dengan karakteristik peserta didik? Apakah sesuai dengan standar kriteria berdasarkan jenis media yang akan dikembangkan? Ya ini tergantung medianya apa. Jadi kan ada gambar ya, ada video ya. Ada yang lainnya kan, kalau dilihat dari jenisnya kan bisa visual, audiovisual, grafis ya, dan sebagainya. Nah masing-masing itu ada standar tersendiri, nah sesuai apa tidak. Karena ini tidak mungkin dibuat rubrik per itu ya, per jenis ya, misalnya dibuat menilai video sendiri terlalu banyak, terlalu rumit, jadi untuk poin kelima ini memang nanti harapannya adalah sesuai dengan jenis media yang dikembangkan. Seperti itu. Kalau sudah seperti ini berarti sudah memenuhi kriteria, dan nanti sama juga akan dinilai menggunakan rubrik yang ada, rubrik penilaian yang ada itu Bapak.
Bapak ya. Jadi rubriknya itu sudah ada. Nah, silakan nanti dicek ya rubrik untuk menilai media. Kriterianya ada 1 sampai dengan skornya 1 sampai dengan 5 ya, dengan masing-masing skor itu ada penjabarannya supaya dapat skor tersebut bagaimana. Nah, kemudian yang terakhir yang banyak ditanyakan, yang tadi kesulitannya adalah terkait dengan penilaian. Nah, untuk penilaian itu ya Ibu Bapak ya, untuk penilaian itu ini ya, tergantung ini instrumennya. Nah, jika nanti Ibu Bapak mengembangkan bentuk tes pilihan ganda, maka akan dinilai dengan alat ini, instrumen ini. Misalnya dilihat bagaimana materinya, apakah memenuhi kriteria ya, dari sisi materi, misalnya soal sesuai dengan indikator orientasi Hertz, mungkin akan di-skor ya, antara 1, 2, 3, 4, atau 5, ya nanti dapat berapa. Nah, di bawah itu nanti ada rubriknya. Rubrik bila mana akan diberi skor 5, seperti itu. Kemudian pilihan jawaban homogen dan logis, gitu ya. Artinya pengecohnya, distraktornya, seperti itu. Kemudian setiap soal hanya ada 1 jawaban yang benar ya, karena ini tadi kan pilihan ganda. Kemudian konstruksinya juga dinilai ya. Ini jelas, jadi diikuti saja nanti. Ketika Bapak membuat instrumen itu diikuti kriteria ini. Nah, kalau sudah nanti diikuti kriteria ini, maka nanti ini nilainya akan bagus maksimal. Jadi sambil melihat rubrik kalau mengerjakan itu. Oh, untuk soal saya membuat pilihan ganda, berarti harus memenuhi ini. Di antaranya misalnya ini, pokok soal bebas dari pernyataan yang bersifat negatif ganda. Nah, kemudian pokok soal tidak memberi petunjuk kunci jawaban ya. Jadi kalau sudah mengarah itu artinya ya tidak benar, tidak bisa dinilai 5. Nah, seperti itu. Ini adalah kriteria, termasuk juga bahasa. Nah, kalau itu soal hot bentuknya urean bagaimana? Nah, soal urean ada sendiri untuk menilai apakah soal yang Ibu Bapak kembangkan nanti ini baik apa tidak. Ukurannya adalah di skor 1 sampai 5 ya, dengan rubrik yang ada tadi. Di antaranya aspeknya ini, aspeknya indikatornya yang ditelaah ya. Misalnya soal mengukur level kognitif penalaran ya, ini menganalisis, mengevaluasi, mencipta. Sebelum menentukan pilihan, peserta didik melakukan tahapan-tahapan tertentu ya, misalnya dengan membaca stimulusnya dan sebagainya. Nah, ini. Konstruksinya juga dinilai dan seterusnya. Ini. Kemudian penilaian sikap ya, pernyataan sesuai dengan rumusan indikator dalam kisi-kisi. Nah, sikap yang dimaksud ini adalah sikap yang ada di KD pada KI 1, 2 itu, bukan sikap umum ya, jadi jangan menilai bagaimana kejujuran siswa, kedisiplinan siswa. Kalau itu tidak menjadi indikator pencapaian kompetensi pada KI 1 atau 2 itu. Jadi harus diingat ya, jadi kan satu pasang KD itu sebenarnya. Kalau misalnya 3.5, pasangannya ya 1.5, 2.5, kemudian 4.5, begitu ya. Jadi sikap-sikap itu yang diukur sikap pada KI, KD-KD pada KI yang sesuai, yang pasangannya tadi, di PPKN tadi. Bukan sikap secara umum ya, yang itu menjadi tugas mapel yang lainnya juga. Itu yang perlu diingat itu Ibu Bapak ya. Jadi dalam membuat instrumen penilaian sikap nanti, inilah yang akan digunakan untuk melihat apakah instrumen yang Ibu Bapak kembangkan itu sudah betul apa belum ya. Di sana misalnya pernyataan sudah sesuai dengan rumusan indikator dalam kisi-kisi. Aspek yang diukur pada setiap pernyataan sudah sesuai dengan tuntutan kisi-kisi. Nah, ini bisa ketika instrumennya misalnya penilaian diri ya, nah seperti itu. Nanti kalau yang rekan sejawat, yang observasi beda lagi. Nah, ini kan hanya contoh. Konstruksinya, seterusnya ya. Nah, untuk yang keterampilan, ini KI 4-nya. Nah, misalnya ini tergantung apa. Kalau di situ ada proyek ya, artinya Ibu Bapak diminta untuk
melakukan penelitian sederhana atau telaah kasus bisa menggunakan instrumen seperti ini. Nah, produk Ibu Bapak nanti ya. Misalnya sesuai dengan kelengkapan isi PowerPoint ya, tata tulis benar dan menggunakan bahasa yang baku, tulisan mudah dibaca. Ini untuk instrumen proyek ya, jadi uraian slide terstruktur dengan baik. Nah, desain slide menarik ya. Misalnya ini contoh untuk proyek. Nah, seperti itu. Nah ini. Dan rubriknya juga sudah tersedia ya. Rubriknya ada begitu. Ya, jadi itu Ibu Bapak ya, bagaimana membuat RPP dan lampiran-lampirannya harus sesuai dengan indikator di instrumen itu ya, yang belum nanti disesuaikan dan nanti siang dipresentasikan. Ya, dalam berkomentar nanti mohon Ibu Bapak berpedoman pada indikator itu. Ini masih kurang ini belum memenuhi indikator ini. Ya, cara berkomentarnya adalah seperti itu. Nah, di bagian akhir kita akan melihat produknya yang kemarin sudah dibuat ya. Kita coba. Nah, produk yang kemarin sudah dibuat. Nah, ini RPP hari pertama dulu kita jadikan evaluasi ya. Dan setelah ini Bapak nanti menyesuaikan untuk RPP yang kedua. Ya, siang nanti yang disajikan itu adalah progres perkembangan ya dalam membuat RPP yang kedua. Nah, ini yang pertama ini. RPP hari ke ini RPP 2 ya. Ini untuk siang nanti silahkan diisi ya. Kita RPP 1 dulu. Nah, coba sekarang ini ya. Nanti siang akan kita minta presentasi untuk RPP 2 dan kita penguatan ya, juga evaluasi. Nah, kita ke RPP Bapak Abdul Muiz ini ya. Abdul Aziz ini ya, silahkan. Nah, di sini sudah. Nah, coba Bapak, dari tujuan pembelajaran ini, ya, setelah dievaluasi diri ya, sesuai dengan penjelasan tadi, ukuran-ukuran tadi, apa kelemahan yang masih ada dan perlu diperbaiki? Masih Pak, banyak miskonsepsi mungkin Pak. Kadang kurang fokus ya. Jadi kalau kemungkinan untuk ABCD-nya sudah ada, tapi lebih kepada terlalu banyak kata kerjanya Pak. Cuman satu lah. Gitu. Ya, lebih baik nanti dibuat kategorisasi ya Pak. Satu. Mungkin itu udah tujuannya. Ya, baik. Buat 1, 2, apa? Tadi kegiatan pada Mentimeter, maka saya cantumkan tujuan pembelajaran. Untuk ABCD-nya masih bingung ya, kemarin itu Pak. Ya. Coba ini dibetulkan sekarang ya, saya copy ini ke PPT ya Pak ya. Saya copy ke PPT saja. Nah, ini ya. Coba ini adalah tujuan pembelajarannya. Coba ini kita betulkan ya. Nanti Bapak yang lain tinggal ikuti ya. Silakan. Ada yang akan membantu barangkali? A, B, C, D.
Atau Bapak sendiri silahkan coba. Silakan, barangkali Bapak sendiri, silakan. Sekedar Pak, kalau Bapak sedikit Pak, saya. Ya, coba Pak ya. Setelah kegiatan pembelajaran ini, peserta didik dapat menyebutkan ketetapan Undang-Undang Dasar yang mengatur tentang wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Itu untuk yang satu, Pak. Kemarin, ini kan kebanyakan kata kerja di sini saya, Pak. Untuk yang mungkin itu. Dengan cepat, gitu, yang nomor satu, Pak. Ya, jadi harus dibuat, ini ya, buat tidak boleh dalam satu tujuan itu ada beberapa kata kerja. Kan kriteria di indikator jelas. Jadi A-nya ini siapa? Peserta didik, Pak. Didik. Ya, B itu KKO, behaviornya. Peserta didik apa? Menyebutkan. Apa yang disebutkan? Menyebutkan apa? Menyebutkan isi ketetapan Undang-Undang Dasar yang mengatur tentang wilayah negara kesatuan dan seterusnya ya. Ya, ini yang saya koreksi tujuannya ya. Saya tidak mengoreksi apakah IPK-nya itu sudah sesuai dengan KD apa tidak. Itu nanti bagian yang lainnya. Ini saya tujuannya peserta didik menyebutkan isi ini dan seterusnya. Kondisinya apa coba? Mana? Setelah kegiatan pembelajaran ini, Pak. Masih universal, Pak. Semua setelah kegiatan pembelajaran ini. Condition itu bisa aktivitas yang diciptakan guru ya. Kalau setelah kegiatan pembelajaran, semua juga setelah kegiatan pembelajaran, misalnya apa? Bisa media, bisa metode sesungguhnya. Diskusi, Pak. Bisa apa? Setelah diskusi, Pak. Ya. Melalui diskusi. Mungkin setelah diskusi. Ya, melalui diskusi misalnya. Degrinya dengan cermat. Mungkin tingkat secara lisan bisa dispesifikkan ya. Secara lisan boleh, secara lisan. Secara lisan. Apa? Apalagi ketercapaiannya bagaimana? Itu dan tanggung isi ya. Dan cermat. Mungkin dan cermat bisa, Pak. Ini intinya ya dibuat lebih spesifik kalau bisa ya. Kalau di situ misalnya ada misalnya yang harus disebutkan itu berapa? Kalau misalnya 3 ya bisa ditulis secara lisan sebanyak 3 isi atau unsur-unsur yang ada di isi itu, bisa begitu. Nah, itu adalah ketika kita mengevaluasi tujuan ya tadi sesuai indikator tadi. Nah, itu Pak. Itu ya. Ya, kemudian setelah ini ya, setelah tujuan ini ada kegiatan pembelajaran ya, ini nanti silakan disesuaikan dengan ini, dengan pembelajaran berbasis masalah, pilihan metodenya masing-masing ya, ini akan berbeda-beda tiap peserta ya. Nah, misalnya di sini sudah mencoba untuk menyematkan link Google Drive, video ya, atau melalui link YouTube yang tersedia ya juga boleh saja sudah. Nah, ini nanti ya, nanti yang kegiatan ini inti itu penilaiannya harus mengacu ke RPP tadi ya. Jadi karena tadi kebanyakan kesulitannya di tujuan, saya fokusnya ke tujuan. Nah, kemudian ke penilaian ya, penilaian ini ya, dan penilaian tadi yang banyak ditanyakan ya. Penilaian sikap, observasi, penilaian sikap struktural dan sikap siswal, berarti KI 1-2 sudah betul ya. Pengetahuan tertulis betul ya. Nah, penilaian keterampilan dilakukan dengan melihat kemampuan dalam komunikasi hasil. Nah, keterampilannya ya keterampilan apa? Itu di KD pada KI 4-nya, Pak. Jadi kalau sikap itu KI 1-2, pengetahuan itu KD pada KI 3, keterampilan itu KD pada KI 4, itu satu pasang. Jadi mestinya yang dibuat tujuan pembelajaran itu adalah untuk KD pada semua KI itu yang relevan. Jadi kalau memilih misalnya 3.2 yang harus dibuat itu ya 1.2, 2.2, dan 4.2 itu.
Ini kan memilih 3.2, berarti yang harus dibuat tujuan adalah 1.2, 2.2, 3.2, 4.2. Dan instrumennya juga dibuat seperti itu. Nah ini. Itu ya. Nah ini lampiran untuk bahan ajarnya ya. Kemudian ini sudah menyertakan referensi-referensi ya, bagus. Nah, kemudian LKPD, nah nanti dicek apakah sesuai indikator tadi, apa tidak ya, misalnya ini ya. Sudah ada tujuan, informasi pendukung bisa seperti ini, informasi pendukung itu bisa link ke suatu ini ya, informasi atau lainnya ya, tergantung karakteristik LKPD ya. Jadi ini akan berbeda-beda informasi pendukung ini. Nah, petunjuk pengerjaan, nah ini juga harus ada dan seterusnya. Penilaiannya tertulis itu akan dinilai seperti apa, ini harus detail ya. Nah itu untuk media ya. Ini link-linknya ya bagus, sudah ada. Nah kemudian sudah membuat kisi-kisi ya, ini sudah hot ya, 3C. Harusnya nanti ada indikator kunci yang ke arah C45. Ini sudah ada C4-nya. Nah ini kisi-kisi, harus ada kisi-kisi ya untuk setiap jenjang ya. Nah ini kan, nah untuk pengetahuan ini betul ya. Nah untuk sikapnya ini harusnya ini Pak, 1.2 dan 2.2. Nah ini. Jadi bukan ini sikap secara umum kan, sikap pada mata pelajaran. Sikap yang ada pada mapel kita. Nah, ini. Jadi ini, nah kemudian keterampilan ya, kalau keterampilan karena ini presentasi, aspeknya ini boleh. Nah, sehingga nanti harus membuat instrumen untuk menilai presentasi peserta didik begitu. Nah itu kisi-kisinya. Ya. Berarti ini kurang instrumennya ya. Kemarin instrumennya belum dibuat ya Pak. Kalau yang diupload sudah tentu. Nah, Sampun Pak, tapi untuk masuk ke Google Doc-nya itu kesulitan, jadinya Google Doc-nya ditinggal dulu Pak. Yang penting upload DNS dulu. Ya, alhamdulillah sudah kemarin. Berarti itu yang masih keliru adalah penilaian sikapnya ya. Sikapnya itu yang diukur adalah sikap ketika, sikap yang terkait dengan mata pelajaran, bukan sikap umum tadi. Nah, itu ya. Yang lain juga seperti itu sesungguhnya ya. Ini coba yang lain ya. Penilaian pengetahuan sikap lah ini belum ada. Ya, jadi di siang nanti melihat dari identifikasi masalah hari ini ya, kesulitan-kesulitan. Nanti kita fokus ke ini ya, ke penilaian ya, ke penilaian dan instrumennya ya, karena di sini yang masih lemah adalah di penilaian dan instrumennya seperti itu. Jadi membuat instrumen untuk penilaian pengetahuan, sikap dan keterampilan. Berikut instrumen yang Bapak kembangkan. Nanti seperti itu fokusnya, karena sudah sejak kemarin yang lain-lainnya sudah harusnya diselesaikan. Jadi itu. Nah ini, jadi nah ini Bapak, maksudnya satu paket itu seperti ini. Jadi ini yang harus diingat betul ya, karena kebanyakan masih keliru. Kalau Ibu Bapak itu mengembangkan RPP ya di KD 3.5, itu artinya satu paket. Nah, jadi yang juga dikembangkan ya, termasuk nanti pembelajarannya, medianya, dan sampai ke evaluasinya yang akan diukur itu adalah sekaligus ya KD pada KI 1 yaitu 1.5,
pada KI 2 yaitu 2.5, kemudian pada KI 4 yaitu 4.5. Seperti itu. Jadi kalau pengetahuan HOTS-nya yang diukur adalah 3.5, menganalisis prinsip harmoni dan seterusnya, KD-nya ini otomatis ya IPK-nya yang dikembangkan adalah berdasarkan KD ini. Nah, kemudian sikapnya adalah di 1.5, 2.5. Di situ kan misalnya menunjukkan sikap peduli terhadap masalah-masalah yang muncul dalam bidang sosial, budaya, ekonomi, dan gender di masyarakat dan cara pemecahannya, dan seterusnya itu ya. Nah, dengan sikap yang harus dimiliki siswa seperti itu, lalu pembelajarannya seperti apa? Dan mengukurnya bagaimana? Bila mana siswa dikatakan menunjukkan sikap ini, maka perlu instrumen. Bisa diantaranya adalah penilaian diri. Nah, penilaian diri ya nanti. Maka harus dibuat kisi-kisi dulu. Nah, aspek-aspek atau kriteria bahwa seseorang itu, peserta didik itu memiliki sikap menunjukkan peduli terhadap masalah-masalah yang muncul dalam bidang sosial seperti apa. Itu kan dibuat indikator. Nah, itu. Nah, kemudian yang 1.5 seperti ini. Jadi sikap ini nanti yang diukur. Jadi kalau kita lihat kurikulum, itu sudah jelas. Tapi selama ini keliru ya, misalnya kedisiplinan dan sebagainya. Tergantung KD-nya, kalau memang itu ada bagian seperti itu ya silakan. Kalau tidak ya bukan itu sesungguhnya, karena itu sikap secara umum yang semua mata pelajaran itu juga memiliki tanggung jawab. Kemudian di KI 4-nya adalah menyampaikan hasil analisis prinsip harmoni dalam kerbagaman. Nah, menyampaikan hasil analisis ini ya tergantung nanti dalam bentuk apa tagihannya Ibu Bapak. Apakah presentasi? Kalau presentasi ya nanti membuat instrumen presentasi. Seperti tujuan pembelajaran kita hari ini kan nanti ada tujuan di awal tadi yang sampaikan, menyajikan, ya kan? Seperti itu. Nah, berarti kan saya harus membuat instrumen menyajikan. Apakah yang disajikan itu sesuai apa tidak. Dengan indikator kan tadi jelas di awal saya sampaikan untuk tujuan pembelajaran. Seperti itu. Ada pertanyaan sampai di sini silahkan. Barangkali ada pertanyaan silahkan. Pak, untuk nanti itu silahkan Bu Atifah. Silahkan Bu. Bu Atin dulu Pak tadi Pak. Oh iya silahkan. Silahkan Bu Atin. Silahkan Bu Atin. Oh iya. Itu untuk nanti yang di RPP, yang di tugas itu, KD sama indikator itu nanti disertakan komplit seperti ini apa yang dibicarakan saja, maksudnya satu KD saja sama indikatornya begitu Pak? Ya komplit satu paket. Kalau itu 3.5 otomatis semuanya itu juga harus dikembangkan. Kan itu satu paket. Pembelajaran itu kan tidak sendiri-sendiri. Jadi kalau membelajarkan pengetahuan itu sekaligus ada istilah namanya net-neuron effect. Jadi efek pengiringnya sekaligus membelajarkan semua itu. Tidak nanti sikap sendiri, itu sendiri tidak. Jadi seperti itu. Ini satu paket. Iya, maksudnya gini Pak. Dalam satu RPP itu kan satu kali pertemuan. Yeah. Nah, dalam satu kali pertemuan itu kita kan membahas hanya satu KD. Nah, itu nanti pas ini disertakan semua ini KD 1.5, 2.5, 3.5 sampai 4. Betul, itu satu KD. Satu KD itu isinya itu Bu. Yang disatukan 3.5 itu isunya ya sekaligus semua itu satu paket. Ya. Ya, itu disebut satu KD itu seperti itu. Kalau disebut 2 KD berarti nanti 3.5 dan 3.4 misalnya begitu, itu baru disebut 2 KD. Kalau satu KD itu maksudnya adalah KD 3.5 pengetahuannya sekaligus paket dengan yang lainnya, karena tagihan penilaiannya itu diminta mengembangkan 3, penilaian pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Itu ya. Jadi nanti kalau hanya mengembangkan pengetahuan saja nilainya tidak ada. Pokoknya ikuti saja indikator itu, nanti akan aman ya. Sudah jelas kan? Jadi yang harus dikerjakan apa jelas. Jadi bukan kata siapa, tapi kata indikator. Nah, indikatornya sudah jelas, ya. Oh iya. Ya, terima kasih Pak Wiji. Ya. Yang lain silakan. Saya Pak. Silakan Bu Atifah.
Iya Pak, masih berkaitan dengan pertanyaan Bu Atin tadi. Kita kemarin itu menuliskan tujuan pembelajaran itu yang sesuai format yang Bapak kasih itu ini aja Pak, tujuan pembelajaran yang KD 3-nya Pak, yang pengetahuan, yang keterampilan sama sikap sama apa namanya, sikap sama keterampilannya itu di bawah Pak, di kolom yang bawah, menuliskan tujuan IPK-nya itu Pak. Jadi di atas itu yang tujuan pembelajarannya khusus di KD pengetahuan yang 3 Pak. Yang 2 sama yang 4-nya itu di bawah. Ya nanti untuk yang RPP 2 ditulis semua. Ya kalau di bawah kan IPK, kalau yang di atas kalau tujuan ya berarti tujuan semua, ya. Semua tujuan ditulis juga. Ya. Oh iya. Karena nanti akan diukur tadi loh. Kan nanti harus dilihat di tujuannya ini loh, yang akan diukur adalah itu semua. Jadi kan tidak bisa tiba-tiba tidak ada di tujuan, tapi kemudian di bagian penilaian itu diukur ya. Misalnya keterampilannya, menyajikannya apa, begitu. Jadi yang harus dipahami ini adalah satu paket. Dicari saja, dicek lagi, kalau itu yang dikembangkan, saya share coba ya. Ini tadi ya, ini ya. Misalnya ini RPP 2. RPP 1. Nah ini Bapak ya. Nah ini kan. Nah ini 3.2 berarti itu sekaligus 1.2, 2.2 dan 4.2. Nah, itu seperti itu Mas. Sehingga nanti instrumennya itu juga lengkap seperti itu. Nah di tujuannya juga harus ditulis semua. Ya di bagian awal di sini ya, dan dibuat urut saja 1, 2, 3 apa gitu, bukan deskripsi seperti itu, nanti tidak jelas malah. Nah kemudian ini tiga 3.2 berarti itu juga paketannya nanti 1.2, 2.2, 4.2. 3.1 berarti paketannya 1.1, 2.1 dan 4.1. Ini untuk misalnya untuk Bapak Abdul Muthalib ini misalnya. Kemudian yang lainnya, nah ini tergantung yang dipilih di RPP 2 mana, nanti tinggal disesuaikan. Kan RPP 1 sebagai contoh saja. Misalnya ini Bapak Ahmad Taufik misalnya ini 3.4 ya sama, berarti 1.4, 2.4 dan 4.4 seperti itu. Itu ya Ibu Bapak ya untuk pembelajaran kita pada pagi hari ini. Silakan menyiapkan untuk RPP 2. Nanti siang kita presentasi dan penguatan jam 13. Nah, Ibu Bapak bisa bekerja di mode offline dulu ya. Jadi nanti fokus saya akan menguatkan di sisi ini ya, di sisi tujuan tadi, kemudian di sisi kisi-kisi, terutama untuk sikap ya, dan juga keterampilan sampai dengan instrumennya. Jadi Ibu Bapak fokusnya membuat di situ, karena di sini yang belum muncul adalah mengembangkan instrumen penilaian sikap dan juga keterampilan yang sesuai dengan KD-nya. Begitu ya, sampai jumpa siang nanti. Sementara kita akhiri ya. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Ya, kembali.